Kenalkan teman-teman semua, saya Coach Ridwan Abadi, sempat menjabat sebagai Ketua TDA Malang 2.0. Nah, saya ada di KMB-nya Pak Teguh bareng sama teman-teman beberapa ketua TDA waktu itu. Dan alhamdulillah ini perjalanan sudah cukup lama. Saya gabung TDA itu sejak tahun 2008 kalau nggak salah, 2008 2009. Udah 12 tahun ya, dan sampai hari ini KMB saya masih aktif, masih sering ngumpul. Terakhir kemarin kita ngumpul di Guangzhou sebelum pandemi ya. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu nih teman-teman dari TDA TV, dan sekarang kita akan sharing. Saya diminta sharing untuk membuat beberapa materi dan semoga manfaat buat teman-teman TDA di seluruh Indonesia ya. Nah, tema yang saya angkat hari ini adalah tentang business maturity ya. Bagaimana kita mematangkan atau kita menumbuhkan bisnis kita dari mungkin masih startup fasenya kita mulai sampai kira-kira menjadi besar seperti apa. Perjalanan saya 17 tahun di bisnis, mencoba beberapa bisnis, jatuh bangun dari mulai bisnis yang kecil sampai punya cabang ratusan, sampai harus tutup juga, dan akhirnya bangkrut miliaran, bangkit lagi, dan alhamdulillah hari ini saya bergerak ada 3 perusahaan yang saya kelola. Yang pertama di bidang pendidikan, saya punya yayasan Usman, namanya Usman Foundation. Itu ada sekolah tahfiz untuk anak-anak, ada sekolah bisnis namanya Business Honor School, BOS. Alhamdulillah sudah ada beberapa cabang. Terus saya juga fokus di pertanian hari ini. Ada beberapa kebun yang saya kelola namanya Kebun Berkah, dan ada beberapa usaha kuliner. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada Synergy Business Solution. Ini perusahaan training, coaching, consulting. Nah, itu mungkin sedikit review kenalannya. Nanti kalau misalnya penasaran, cari aja di sosial media ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang business maturity. Business maturity ini adalah bagaimana tingkatan sebuah bisnis gitu. Karena seringkali kadang kita belajar bisnis, tapi kadang kita nggak tahu sebenarnya bisnis kita ini di fase apa gitu. Sehingga ketika dapat materi bagus, mau diimplementasikan, mau dipraktekkan, kadang-kadang kok nggak pas ya di bisnis kita gitu ya. Nah, ibaratnya contoh sederhananya gini deh. Ada rendang nih, rendang itu enak, saya demen rendang, suka dengan makan rendang. Tapi ketika rendang itu kita kasih ke anak bayi, bisa jadi malah kelolotan, bahkan bisa mati malahan kita. Nah, sama dengan bisnis. Bisnis itu ada level-levelnya. Kadang kita harus belajar, kira-kira ketika kita mau mengimplementasikan satu materi yang pernah kita dapetin, pernah kita pelajari, entah itu dari workshop, seminar, buku, kita harus tahu, oh kira-kira ini cocoknya untuk di level mana. Nah, maka untuk awal, sebelum nanti kita membahas lebih lanjut, kita akan bahas dulu namanya business maturity. Tingkatan-tingkatan dalam kita mengembangkan bisnis ya. Nah, saya membagi dalam 5 tingkatan. Jadi ada 5 tingkatan business maturity. Yang pertama tingkatannya adalah startup. Jadi level pertama ketika kita bangun bisnis ini adalah levelnya level startup. Startup ini saya umpamakan kalau dalam maturity-nya manusia itu ibaratnya masih bayi. Namanya juga masih bayi ya, yang masih harus disuapin, dikerjain sendiri ya, masih nggak bisa kita tinggal gitu. Nah, itu level 1, level startup. Apa yang nanti akan dipelajari di sini? Next, nanti kita akan bahas di session berikutnya. Yang kedua, setelah bayi, setelah startup, dia akan naik bisnis ini. Kalau dia ternyata sudah ketemu dengan marketnya, dia akan masuk di fase yang kedua namanya running. Ya, biasanya rata-rata butuh waktu 1 tahunan, 1 sampai 2 tahun sampai akhirnya ketemu dengan market yang fix, dia akhirnya masuk ke tahap 2. Tahap kedua ini biasanya namanya, saya menyebutnya running. Dimana bisnis itu sudah mulai kayak anak-anak, suka lari gitu ya. Sudah mulai jalan, omset sudah mulai kelihatan, duit sudah mulai kelihatan. Nah, tapi kadang kita di sana sering kerasa ini duitnya kelihatan tapi kok omsetnya ada, tapi duitnya kadang-kadang akhir bulan nggak ketahuan kemana gitu ya. Nah, ini level yang kedua. Setelah itu nanti kita masuk di tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga apa? Tahapan yang ketiga ini saya menyebutnya namanya tahapan growing, bertumbuh ya. Jadi kalau dia sudah bisa berhasil lompat dari yang namanya running, nah ini ada obstacle-nya, nanti kita bahas juga. Dia akan naik ke tahapan ketiga namanya tahapan growing. Nah, di tahapan growing ini apa? Growing ini kayak ibaratnya masih remaja. Nah, kalau dalam maturity manusia. Nah, kalau anak-anak kan kadang masih lari-lari udah bisa jalan. Kalau remaja itu dia sudah susah untuk disuruh-suruh. Dia sudah harus dibuatkan rule of the game ya. Nah, sudah ibaratnya sudah punya pendirian sendiri. Nah, sama dengan bisnis. Ketika dia sudah di level growing, kita nggak bisa benar-benar hanya sekedar jadi leader yang wah nyuruh sana nyuruh sini gitu. Karena pas bisnis kita sudah berkembang. Sehingga nanti kita akan mempelajari bagaimana di tahapan ini kita mulai bangun sistem. Nah, kalau kita berhasil, nah maka kita akan masuk di tahapan yang keempat, namanya establish. Nah, establish ini apa? Establish ini kalau kayak manusia itu tahapannya sudah dewasa.
Nah, dewasa, sudah menikah, akhirnya sudah mulai punya rumah sendiri. Nah, sama. Dalam bisnis, sudah mateng bisnis kita, sistem sudah jalan. Nah, akhirnya dia akan mulai buka cabang 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, disitulah fase scale up saya menyebutnya. Ya. Fase scale up ini di tahapan yang sudah established. Dan kalau kita bisa mempertahankan bisnis kita jangka panjang, dia sustain, maka kita akan sampai ke tahapan yang kelima. Yang kelima apa? Tahapan namanya mature. Atau kita sudah matang, bisnis kita sudah benar-benar proven, sudah jadi korporasi. Nah, ibaratnya manusia itu sudah di tahapan tua. Tinggal pensiun, menikmati hasilnya. So, teman-teman, ada 5 tahapan. Kita bagi tadi, yang pertama ada startup, running, growing, establish, dan mature. Nah, di 5 tahapan ini yang dipelajari beda, goalnya berbeda, fokusnya berbeda, apa yang harus kita implementasikan berbeda. Sehingga kalau kita salah dalam mengimplementasikannya, tahapan kita masih startup nih, kayak ibaratnya masih anak bayi. Tahu-tahu kita ikut workshop tentang sistemasi bisnis, baru startup langsung di sistemasi gitu ya. Padahal produk belum market fit. Bisa jadi apa yang terjadi? Kok bisnis kita nggak berkembang ya? Bisnis kita kok jalan di tempat, malah nambah susah, nambah ruwet gitu ya. Nah, maka teman-teman harus paham. Kita harus tahu, jangan kita katut-katutan atau apa ya, katut-katutan itu gampang ikut-ikutan gitu. Oh, orang lagi ngomongin apa, buka cabang, tahu-tahu ikut buka cabang, padahal bisnis kita sistem aja belum ada. Nah, maka teman-teman di sesi yang pertama ini, dalam 5 tahapan bisnis maturity, saya ingin sampaikan, teman-teman punya goal, punya fokus, punya target yang nggak sama, punya target yang berbeda ya. Nah, inilah yang harus kita kuatkan, ini yang harus kita matengin. Nah, yang pertama tadi apa? Startup. Apa fokusnya? Fokus pada saat di tahapan kita startup itu adalah product market fit. Product market fit itu apa? Bagaimana produk kita itu diterima sama market, diterima sama pasar. Ya, nanti di session berikutnya kita akan bahas khusus hanya bicara tentang startup ini, product market fit. Nah, kalau sudah terbukti produk kita market fit, dia sudah bisa diterima sama pasar, tanpa iklan, tanpa promosi, maka baru kita akan masuk di tahapan kedua, yaitu running. Kalau kita ngelihat, mungkin pernah lihat ada orang jual sate di pinggir jalan, ada orang jual soto, ada orang jual mungkin ayam goreng atau apa, yang dia nggak pernah iklan, dia nggak pernah promosi gitu, tapi kok jalan ya? Nah, itu berarti dia udah masuk tahap 2, namanya tahap running. Artinya apa? Bisnisnya itu mungkin tanpa ilmu yang canggih-canggih dia udah bisa jalan. Artinya produknya udah diterima, udah market fit. Dan di tahap kedua, kalau kita pengen bisa terus berkembang, apa yang dilakukan? Mulailah teman-teman harus belajar untuk iklan, belajar untuk di booster. Artinya apa? Karena sudah terbukti produknya diterima kok. Maka mau nggak mau sudah apa? Mulai diperbesar skalanya. Dengan cara apa? Udah booster, diiklankan. Nah, ketika kita sudah booster, kita sudah iklankan, kita sudah mulai tumbuhkan, omset sudah mulai kelihatan. Nah, goalnya di tahap kedua adalah omset, ya. Saya bilang tadi booster atau omset. Nah, ketika sudah di tahap running, kita sudah membooster, sudah mengiklankan, maka kita akan masuk di tahapan ketiga. Nah, tahapan ketiga apa tadi? Tahapan yang ketiga adalah tahapan growing. Ketika uang sudah mulai masuk, duit sudah mulai kelihatan, ada 3 hal di tahapan growing yang harus menjadi fokus kita. Yang pertama itu adalah organisasi. Bagaimana uang tadi kita sudah mulai bisa spendingkan sebagian untuk membangun organisasi di perusahaan kita. Mulai rekrut orang, delegasikan pekerjaan yang harusnya kita kerjakan sendiri. Misalnya produksi, kasih ke orang. Marketing, kasih ke orang gitu ya. Terus pelan-pelan nanti sampai tim kita mulai membesar. Akhirnya pekerjaan kita sudah mulai bisa dari technical, kerjaan kita yang tadinya hanya teknis, kita mulai masuk ke tataran strategik. Nah, di sanalah kita mulai punya tim. Tapi tim ini juga jalan kan nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Artinya kadang seringkali kita rekrut orang banyak, tapi kita masih pusing juga ya. So, bisa jadi karena perusahaan kita belum punya sistem. Maka fokus kedua di tahapan growing adalah bagaimana kita bisa membangun sistem. Bangun sistemnya. Nah, ketika kita sudah bisa bangun sistemnya, artinya ada apa? Ada job desk di sana, ada SOP di sana. Sehingga tim kita tadi, organisasi kita jalan itu berdasarkan dengan sistem. Dia tahu apa yang harus dikerjakan, job desk-nya sudah jelas. Tahu cara mengerjakannya karena dia sudah punya SOP-nya. Nah, ketika sudah ada sistem, apakah jaminan perusahaan kita itu akan jalan dengan baik? Ya, bisa jadi iya akan baik, tapi ya, sistem sebaik apapun kadang seringkali dicari celah untuk tidak optimal. Maka ada yang ketiga, fokus kita di growing, yaitu apa? Bangun manajemen. Agar apa? Agar ada fungsi planning, fungsi organize, ada fungsi actuating, dan ada fungsi controlling. Nah,
organisasi tadi ya kita install sistem di dalamnya dan dikontrol, dimanajemeni oleh manajemen. Nah, inilah fungsi kita di tahapan yang ketiga, yaitu tahapan growing. Nah, sehingga di tahapan growing ini kita kalau sudah mulai punya sistem, sudah mulai kebangun, ketata, udah bagus, barulah kita bisa ekspansi, buka cabang gitu. Kenapa? Ketika buka cabang itu nggak mengandalkan kita, nggak mengandalkan owner. Tapi ketika kita buka cabang, kita mengandalkan siapa? Kita mengandalkan tim tadi ya. Jadi yang buka cabang ada tim gitu. Nah, ini nanti yang kalau kita sudah masuk di tahapan berikutnya, yang terakhir, kalau kita sudah buka cabang dan sustain, berhasil, terakhir maka kita bicara tentang establish. Ngapain? Pensiun. Nah, step by stepnya kita bahas di seri-seri berikutnya. So, jangan kemana-mana, simak terus, pantengin terus, dan ketemu lagi di session berikutnya. Terima kasih.